Terus maju lagi. Awas. Warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to Bang Bewok Vlog. Jadi hari tanggal 12 April 2025. Dan kesempatan kali ini gue bakal informasikan kepada kalian semua mengenai normalisasi sungai yang ada di daerah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. So, ada aktivitas apa di hari ini? Dan buat kalian yang penasaran dan sebelum melihat video ini, please support dulu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share support channel ini biar channel bisa makin terus berkembang. Wassalamualaikum aja guys, enjoy. Naik sini. Gokil. Buset. Waduh, gue suruh naik ini. Oke guys. Oke. Asal jangan ditemplungin bang ya. Wih, gokil. Mantap bro. Akhirnya kita nyebrang dengan menggunakan eskavator. Gokil. Sip. Mantap jiwa. Jadi ini lagi istirahat bang ya. Assalamualaikum bang. Bang Bewok dengan abang siapa bang? Dengan Bang FR. Bang FR tuh pakai inisial gitu. FR guys. Jadi aktivitas untuk normalisasi sungai yang ada di Babelan saat ini untuk petugasnya ya tadi Bang FR masih beraktivitas, dan seperti teman-teman lihat saat ini aktivitas ekskavator sedang beristirahat karena saat ini jam menunjukkan jam 12.38 guys, setengah 1 ya. Dan tadi gua diseberangin pakai beko. Alhamdulillah ya, ngeri sedap gitu. Dan nanti kita akan berbincang dengan Bang FR ya. Mudah-mudahan Bang FR berkenan untuk diwawancarai yang mengenai aktivitas normalisasi sungai yang ada di daerah Babelan ini. Dan informasinya juga gue sempat lihat di media sosial bahwa di daerah Babelan untuk bangunan-bangunan liar ya itu beberapa sudah dievakuasi guys. Maksudnya udah dirobohkan gitu teman-teman. Ya nanti kita akan nanya juga ke Bang FR apakah memang betul adanya mengenai perobohan bangunan-bangunan liar yang ada di daerah Babelan. Oke. Namun sepertinya ini lagi istirahat guys. Gak enak kalau kita ganggu. Ya kalau misalnya dia berkenan ya untuk diajak ngobrol, wawancara, ya oke gitu. Tapi enaknya sih kita ngopi, tapi di sini nggak ada yang jual kopi guys. Dan ini pohon-pohon pisang yang ditumbangkan karena memang berada di area sisi sungai, jadi susah untuk akses jalurnya, jadi harus dihancurkan. Dan memang kemarin juga informasinya bangunan-bangunan liar yang ada di sisi kali Babelan ini atau DT8 ini ya menghambat guys mengenai aktivitas normalisasi ini, sehingga ya hanya pengerukan yang di sisi-sisi yang tidak terkena bangunan liar aja yang bisa dilakukan normalisasi seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini sudah pakai panton ya, sehingga untuk normalisasi sungai bisa lebih terjangkau di semua bagian gitu.
terdapat bangunan ya, sehingga yang menjadi masalah kemarin menurut informasi dari Bang Ali bahwa tidak bisa meratanya atau tidak bisa maksimalnya normalisasi sungai dikarenakan masih adanya bangunan-bangunan yang berada di sisi sungai ini teman-teman, yaitu Sungai DT8 yang berada di daerah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk pantonnya juga tidak bisa melewati jalurnya karena agak sempit teman-teman. Jadi ini melalui jalur darat. Kalau misalnya agak besar sungainya, panton pasti akan tetap terus digunakan gitu. Dan ini ngeri ambles ya, beda jalurnya. Dan itu pohon pisang dan juga pohon-pohonan yang lain nanti juga bakal kena tebang teman-teman. Nah, sayang banget teman-teman untuk pohon pisangnya ini kena tebang gitu, padahal kan daunnya bisa dijual gitu ya ke pasar ya. Sayang banget. Atau kalau ada warga aturan diambil aja nih daunnya, bisa dimaksimalkan, bisa digunakan atau ya bisa dijual jadi rupiah sebenarnya gitu guys. Jadi di sini untuk operator tuh ya memang harus ada 2 orang berarti teman-teman ya. Satu untuk operator sendiri dan satunya untuk membantu asisten operator. Bila mana ya teman-teman lihat tadi adanya kabel yang membentang ya, itu jadi bisa membantu untuk ya dibuka jalur lah seperti itu. Dan di depan kita lihat warga sedang melakukan hasil bangunannya, karena akan dilalui oleh eskavator ini teman-teman. Pagar sedang dibuka oleh warga. Kita lumayan sudah jauh jalannya guys. Ya teman-teman, kita sudah mendekati bangunan yang terdekat dari bangunan warga sekitar ya, yang memang berada tidak jauh dari aliran sungai, dari Sungai DT8 ini, atau bisa dikatakan berada di tanah pengairan. Di sana ada pagar tadi teman-teman, sudah dibuka oleh warga. Dan ini kita akan menebang pepohonan pisang. Wah, pagar-pagarnya guys. Mantap. Di sana juga ada pagar di depan. Dan nanti juga bakal kena jalur ya untuk lewatnya eskavator ini. Namun warga sudah lebih dulu membongkar ya teman-teman, bisa lihat ya. Dan sepertinya untuk bangunannya sendiri ini tidak dilakukan perobohan ya teman-teman, karena memang informasi dari Bang Ali kemarin untuk aktivitas normalisasi DT8 ini ya teman-teman. Jadi untuk bangunan yang berada di samping ya atau di depan layar kaca teman-teman ini sepertinya tidak terkena dari perobohan ya, dikarenakan memang informasi dari Bang Ali kemarin ya,
Jadi untuk aktivitas normalisasi sungai ini hanya untuk pengangkatan sampah-sampah dan juga lumpur-lumpur saja. Ya, untuk bangunan-bangunan liarnya belum dapat instruksi teman-teman. Jadi ya teman-teman lihat, ini ada bangunan di sini ya, sebelah kanan itu tidak dihancurkan. Ya ini sangat sayang banget ini untuk daun-daun pisangnya ya. Sebenarnya bisa dimanfaatkan atau bisa dijual ya di pasar. Dan aktivitas ini ditonton oleh warga-warga sekitar yang ingin juga melihat mengenai aktivitas normalisasi sungai di DT8 nih teman-teman, yang berada di daerah Babelan, Jawa Barat. Dan ya seperti yang teman-teman lihat, bangunan yang ada di samping eskavator ini tidak terkena dari dampak pemerataan. Lewat darat. Lewat darat bang ya. Bang, untuk bangunannya sendiri gimana bang? Ini bangunan-bangunan, terdapat bangunan liar ini tidak terkena perobohan bang ya? Enggak, kalau alat masih bisa lewat nggak bisa. Kan alat masih bisa lewat. Oh, alat masih lewat, jadi masih aman bang ya? Kan ini kalinya kecil. Iya, kalinya kecil, jadi lewat jalur-jalur bang ya? Ini mau dilebarin lagi. Mau dilebarin lagi guys, seperti itu guys. Oke, jadi informasi dari Bang RF ini kita hanya buka jalur saja. Yang penting eskavator bisa lewat karena kita melalui jalur darat teman-teman. Dan ya seperti yang teman-teman lihat di depan nih, tim dari operator eskavator sedang ya membuka jalan dikarenakan di depannya ada kabel yang melintang, sehingga harus dievakuasi terlebih dahulu agar eskavator bisa melintas gitu teman-teman. Nggak tahu nih kabel apaan ya teman-teman ya. Dan di sana masih ada pagar juga yang menutup jalur dari eskavator yang akan melintas ini. Kemungkinan nanti bakal dibongkar juga guys. Wah, pohon pisangnya tumbang. Terdapat jaring nih guys. Gua nggak tahu jaring ini dipergunakan untuk apa. Ya bisa teman-teman lihat, ini jaringnya lagi dipindahkan. Teman-teman yang tahu fungsinya jaring itu buat apa ya, bisa di... Wah, pohon pisangnya hancur. Wah, terlindas juga. Sayang banget, bisa dijual ke pasar pohon pisangnya guys. Kita kalau ke depan ini ada pemukiman warga, kemungkinan pemukiman warga juga bakal kena ini ya, perataan, karena ini merupakan jalur untuk normalisasi ya dari sungai DT8 ini teman-teman. Dari depan ada bangunan dan juga ada pohon-pohon pisang. Dan untungnya motor gua udah gua iniin guys, udah gua kunci. Nah ini apa nih? Ada pohon yang menyerupai kayak pagar gitu guys, sebelah sini. Dan ada kabel juga di situ. Kabel ya, kabel. Ada kabel nih guys, kabel. Wah bahaya, ada kabel, nggak bisa lewat guys. Ada kabel ini nih, kabel membentang ke pemukiman warga. Ya teman-teman, jadi untuk eskavator ini terkendala akses jalurnya dikarenakan adanya kabel yang melintang. Betul. Ada dua kabel di sebelah. Ya. Ini udah kabel ketiga nih teman-teman. Iya. Kabel ketiga. Dan di sana juga ada gubuk, sepertinya bakal kena bang ya. Kena. Karena merupakan jalur perlintasan bang ya. Nah, lintasan. Itu lagi disosialisasi, dibongkar dulu. Oke.
Bang, kenapa nggak bisa melewat dari sisi sebelah sana, Bang? Oh, kalau di sana udah areanya udah sempit. Sempit ya? Iya. Dan juga ada ini, Bang, yang ditutup sama developer itu. papan ya? Papan reklame developer. Nah, jadi nggak bisa dilakukan untuk pengelukan dari luar ya? Iya, dari sebelah sana nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus menggunakan jalur darat? Jalur darat. Oke, siap, thank you, Bang. Ada pisang nih, guys. Pisangnya bisa nggak nih, Bang, dijual lagi nih, Bang? Ah, belum jadi ya? Masih kecil-kecil. Dimakan semut. Dan ini warga sedang mengambil daun pisang, teman-teman, yang bagus. Ya, karena memang daun pisang ini masih bisa dijual nih di pasar nih. Nah, ini warga nih lagi mengambil. Sayang, sekali tebas loh, keren abangnya. Bisa dibayangin berapa tajamnya itu barang. Ya. Jadi sayang Ibu juga, mau ngumpulin Bu ya, dijual ya Bu ya? Iya. Lumayan ya. Lumayan Pak. Iya, daripada terbuang sia-sia gitu, yang masih bagus-bagus daunnya diambil dijual. Ini adalah warga sekitar. Ibu tinggalnya di mana? Ini Pak. Di sana? Itu Oh, di yang ada seberang. pohon kedondong. Ada pohon kedondong itu rumahnya. Iya. Lumayan ya Bu buat di rumah. Nah, ini proses penebangan. Eskavator kembali melintas, teman-teman. Untuk kabelnya sudah diangkat ya, yang melintang di sana. Dan menurut informasi dari Bang RF ya, mengenai bangunan ini, kalau misalnya tidak melintang atau menutup jalan, tidak akan kena dari dampak pemerataan pembukaan jalur ini, teman-teman. Ya, jadi tanaman pohon-pohon yang berada di sisi Sungai Dete ini diratakan ya, teman-teman ya, karena untuk akses jalur. Dan ini satu kabel lagi yang melintang. Kabelnya, teman-teman. Belum. Mana ya? Oke, melanjutkan kembali buka jalur dari sisi kanan Sungai DT8, teman-teman. Sampai ke bagian salah satu gubuk warga. Ini gubuk dari Bapak siapa nih, Pak? Pemilik siapa? Nurmin. Pak Nurmin ya. Jadi gubuk ini mohon maaf sekali Pak Nurmin, harus diratakan ya, dikarenakan memang posisinya berada di jalur pengairan dari Sungai DT8 ini, teman-teman. Dan ya, seperti yang teman-teman lihat, ini barang-barangnya ada kasur ya, lalu ada ember, ada tempat rebahan juga ya, ada selang dan sebagainya, ada karpet ya. Ini sedang dipindah-pindahkan terlebih dahulu, dikasih kesempatan oleh Bang RF ya untuk berbenah terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilakukan pemerataan, karena memang ini adalah merupakan akses jalur dari tanah pengairan ya. Dan ini teman-teman masih bisa lihat di bagian dalam dari gubuk ini ada warga yang sedang ya, Pak Nurmin sih, ada Pak Nurmin dan juga beberapa rekannya mencoba untuk
ya mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan, dikarenakan dalam beberapa menit lagi bakal diratakan. Ya seperti asbes dan sebagainya ya guys ya. Sepertinya akan membutuhkan waktu yang lumayan lama ya guys. Oke, kita lihat dulu deh sebelah sini yang tadi sudah dilakukan buka jalur ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Kita dalam pemakaran DT8 ya. Ya seperti teman-teman lihat di samping ini nih ya. Ini jalurnya sempit. Jadi untuk eskavator tidak bisa melintas. Jadi ya mau nggak mau eskavator ini menggunakan jalur darat ya. Dan seperti yang teman-teman lihat ini, yang tadi sudah kita buka ya jalurnya, melingkar ya sekitar 300 meter kurang lebih ya dari awal tadi posisinya. Oke, seperti ini teman-teman. Ya tadi kita posisinya di sini nih. Nah tuh pantonnya di sana teman-teman ya, sudah teman-teman lihat ya. Ya berarti sekitar berapa ya? Ya kurang lebih 300-an meter lah teman-teman. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Ali kemarin ya. Memang ada kendala yang terjadi di lokasi ini dalam melakukan normalisasi ini adalah banyaknya bangunan-bangunan liar teman-teman, sehingga susah untuk melakukan normalisasi ini dengan maksimal seperti itu. Oke. Dan ini ada jembatan ya teman-teman, lihat ya. Dan disinilah eskavator berada yang nantinya akan merobohkan gubuk dari Pak Nurmin ya. Sepertinya nih diberikan kesempatan ya oleh operator untuk Bapak Nurmin merobohkannya sendiri ya sepertinya. Ya dikasih kesempatan merobohkan sendiri teman-teman di sini. Ya teman-teman, jadi warga memanfaatkan lahan kosong ini ya untuk menanam bayam dan juga kangkung. Dan kita kasih lihat ya buat teman-teman ya, untuk ya ini puing-puing bangunan dari gubuk Pak Nurmin yang dibiarkan Pak Nurmin dan ya rekannya untuk membongkarnya sendiri. Luar biasa, lebih memilih menggunakan hati ya. Padahal eskavator tersedia di sini. Luar biasa, respect. Dan kita lihat di sini juga masih ada gubuk juga yang fungsinya mungkin untuk berteduh bila mana warga sedang melakukan aktivitas bercocok tanam di tanah ini. Ya, dan ini adalah barang-barang dari Pak Nurmin teman-teman. Di sini ada kayak karpet gitu, ada kasur dan ada balai. Dan di sini juga ada kayak lemari ya teman-teman, lemari. Dan ini asbes dari bangunan gubuk Pak Nurmin yang dibiarkan ya untuk Pak Nurmin membongkarnya sendiri. Di situ ada ember juga teman-teman. Ya teman-teman, jadi seperti yang teman-teman lihat, untuk bangunan gubuk ya yang berada di aliran Sungai DT8 ini tidak dihancurkan dengan eskavator, meskipun eskavator berada sangat dekat, hanya sekitar 1 meter dari gubuk ini ya. Namun eksekusi ini menggunakan hati ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi untuk pemilik bangunannya pun ya tidak merasa ya marah gitu ya, karena memang ya memakai hati teman-teman untuk melakukan pembongkaran gubuk yang berada di tanah pengairan DT8 Babelan, Bekasi, Jawa Barat ini. Meruben aja nih. Meruben aja Bang, ayo. Tuh 2 3. Oke, awas. Oke. Satu lagi dikit. 3.
Udah. Oke guys. Akhirnya gubuk Pak Nurmin sudah rata dengan tanah. Dan informasinya Pak Nurmin udah tinggal di sini sekitar 2 tahun dan merupakan tempat ternyaman beliau untuk beristirahat di sini, guys. Dan Pak Nurmin juga nggak mengira kalau misalnya hari ini bakal dilakukan pembongkaran ini. Beliau mengira mungkin besok gitu, tapi ternyata hari ini gitu. Dan ya alhamdulillahnya, bang, angkat bang. Ya 4 orang, satu lagi, satu. Yo, geser. Ada balok tuh bang. Ini nggak apa-apa diinjak ini. Nggak aman. Masa nggak laku? Malah keriting udah. Maaf ya kagak diinjak bayamnya kok enggak nih. Terus maju lagi. Awas. Udah. Oke. Dilanjut kembali guys untuk akses buka jalannya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu terkait dengan vlog kali ini ya. Tadi kita sudah melihat aktivitas buka jalur ya untuk normalisasi sungai yang ada di daerah Babelan, yaitu Sungai DT8 Bekasi, Jawa Barat. Dan tadi kita sempat meratakan pohon-pohon yang berada di sisi Sungai DT8 dan juga adanya bangunan liar yaitu berupa gubuk dari kediaman Pak Nurmin. Dan ya meskipun gubuk Pak Nurmin berada di aliran tanah pengairan dari Sungai DT8 ini, dari pihak operator tidak melakukan pemerataan, melainkan dari pihak operator mempersilahkan Pak Nurmin untuk membongkar kediamannya sendiri. Ya memang diinformasikan dari Pak Nurmin agak kaget karena terlalu cepat ya informasinya. Beliau kira bakal dilakukan untuk pembongkarannya besok atau lusa, tapi ternyata di hari ini. Ya namun beliau legowo ya karena memang beliau mengerti bahwa kediamannya atau gubuknya itu memang berada di aliran tanah pengairan dari Sungai DT8 ini. Ya, dan nanti kita akan informasikan kembali mengenai aktivitas selanjutnya di video selanjutnya teman-teman. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, gue pengen menghimbau kepada teman-teman sekalian untuk sama-sama yuk kita menjaga lingkungan kita, kita peduli terhadap lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kita ciptakan Jawa Barat ini menjadi Jawa Barat yang istimewa, bersih dari sampah-sampah dan indah kotanya tentunya. Oke guys, video ini gua akhiri dari daerah Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Thank you banget buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support channel ini biar channel ini bisa makin terus berkembang. Oke guys, gua akhiri, gua Bang Bewok pamit. Gua nggak lebih baik dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Burung merah atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua, bercengkrama layar adu dan raja. Wahai burung merah di atas tembok, siapa dia yang tampak elok? Lepas rindu berwajah sendu, manis cerita, manisnya cinta. Hai Basika duduk berdua, bercengkrama layar adu dan raja.